Sofiana Letuna. Ada Ibu. Betty Fai. Ada Ibu. Dorothy Nome. Ada Ibu. Tiara C. Letuna. Ada Ibu. Alvaro Tafuli. Ada. Martin Tafuli. Ada Ibu. Yusreni Wacabelu. Ada. Yasinta Olivia Karnahas. Ada Ibu. Rian Geri Nome. Ada Ibu. Juana Iruna. Ada Ibu. Margareta Funome. Ada Ibu. Isela Wila Letuna. Ada Ibu. Gloria Alena Selam. Ada Ibu. Jensina Bedelina Linome. Ada Ibu. Aplodia Bin. Ada Ibu. Roldi Bartaika. Eriko Rinochu. Ada. Nixon Etimo. Ada. Sudah semua hadir ya. Nanti angka ada 3 orang. Sakit tidak ada, izin tidak ada. Baik, sebelum kita masuk pada pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Tapi sebelum berdoa, kita menyanyi salah satu lagu. Tangan di atas, semua bangun berdiri. Tangan ke atas, 1, 2, 3. Tangan ke atas, menyambar bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Bapak kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena itu adalah dunia kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih hebat, kita tepuk hebat buat Martin yang sudah pimpin kita dalam doa. Tepuk hebat. Mantap ya, karena dia sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang Ibu mau tanya, sebelum kita masuk pada pelajaran, Ibu mau tanya, kesepakatan kelas, apa yang kalian harapkan? Mendengarkan guru, oke. Yang berikut, fokus. Yang berikut apa lagi? Konsentrasi. Sopan. Harus sopan. Ketika guru omong di depan, kita harus sopan, fokus, konsentrasi. Sehingga apa yang Ibu katakan di depan kita bisa paham. Tapi kalau ketika guru menjelaskan di depan dan kita tidak konsentrasi dan tidak fokus, maka kita tidak mengerti apa-apa. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Itu yang temanya alam menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Kita ulangi lagi, sekali lagi. Alam menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Oke, anak-anak kelas 4 Cembar pintar. Sekarang Ibu mau tanya lagi, siapa yang masih ingat pelajaran kelas 3? Angkat tangan. Pelajaran kelas 3. Silakan. Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa lagi? Silakan. Siapa lagi? Gloria. Siapa lagi? Ada lagi?
Allah menciptakan langit dan bumi. Silakan dia. Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pelajaran kelas 3, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu selama berapa hari? Berapa hari? 7. Berapa hari? 6 hari. Kalau hari yang ke-7 itu Allah bermimpi. Jadi manusia itu diciptakan pada hari yang ke-berapa? Semua pintar. Manusia itu diciptakan pada hari yang Kenapa Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6? Supaya apa? Supaya menjaga bumi, merawat halaman, lingkungan. Makanya manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Oke. Ada yang tahu ciptaan Tuhan yang hari pertama? Silakan Bang berdiri. Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Yang kedua, hari kedua itu Allah menciptakan apa? Cakrawala. Cakrawala. Yang tahu langsung ini. Hari ketiga, Menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, menciptakan hewan. hari kelima, Tuhan menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat. hari keenam, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan Manusia. Kita dari tepuk tangan buat Mari. Kita tahu penciptaan dari hari pertama sampai dengan hari keberapa? Dari hari ke-6 itu Tuhan Allah menciptakan siapa? Coba perhatikan media pembelajaran yang ada di bawah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa contohnya seperti yang ada di papan tulis. Jadi anak-anak yang mau tulis hal-hal penting yang ada pada contoh yang ada pada media silakan. Jadi contoh pertama itu apa? Manusia dan tumbuh-tumbuh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, manusia memelihara ciptaan. Yang kelima, ada yang jatuh ke dalam dosa. Jadi hal-hal penting yang perlu anak-anak catat silakan. Sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia tetapi hanya Tuhan yang lebih tahu. Tuhan yang lebih tahu. Manusia bisa bekerja tetapi Tuhan yang lebih tahu. Manusia pertama itu siapa? Siapa? Adam. Manusia kedua? Manusia kedua adalah Hawa. Jadi manusia pertama itu Allah ciptakan dan Allah melihat Adam sendiri, maka Allah menciptakan lagi penolong bagi Adam yang besar. Hawa. Siapa yang paling istimewa, laki-laki atau perempuan? Minta dua orang maju di depan. Laki-laki satu dan perempuan satu. Kalian bisa bedakan? Kalau yang laki-laki yang mana? Iya. Kalau yang perempuan? Ada perbedaan atau tidak? Perbedaannya di apa? Isen, perbedaannya di apa? Kalau laki-laki itu rambut pendek. Terus dia ini ganteng kok tidak? Kulit putih kok hitam? Terus perbedaan dari nabi apa? Yang tahu angkat tangan. Apa ada? Ada yang rambut panjang, ada yang rambut keriting, ada yang bernabi. Nah, ini rambut panjang kok rambut pendek?
Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan sama istimewa. Tidak ada yang berbeda. Semua istimewa. Jadi silahkan masuk. Jadi kegiatan inti pada pagi hari ini dengan materi, dengan tema Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Ibu minta kelompok 1 baca. Ya, tidak baca ini tema. Semua, tiga-tiga harus baca semua. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Kelompok 2. Kelompok 2, silakan bangun berdiri kau baca tema kemarin. Kita yang di belakang silakan. Ini kan kelompok 2. Silakan bangun yang di belakang. Ketiga kelompok, toh? Silakan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Ulangi sekali lagi. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Silakan dulu. Kelompok 3. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Silakan dulu. Jadi pelajaran atau materi kita pada pagi hari ini dengan tema Allah menciptakan Laki-laki dan perempuan sama istimewa. sama istimewa. Itu menceritakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 sampai dengan 28. Jadi ibu minta tiap kelompok baca satu-satu ayat. Kelompok 1 ayat 26. Baca saja ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala bintang yang Oke, ayat 27. Jadi silakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Oke. Kelompok 3 ayat 28. Allah menjadikan mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, bernaunglah dan bertambahnya penghiraman dan lakukanlah berkuasalah atas ikan-ikan di laut yang berburung di udara dan atas segala bintang yang berada di bumi. Oke. Jadi dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28 di sini dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa. Apa yang kalian lihat? Yang Allah ciptakan, yang kalian lihat itu apa? Tumbuh-tumbuhan, ya. Apa lagi? Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Itu semua ciptaan Tuhan yang ciptakan semua. Jadi Allah juga memberikan tugas yang sama kepada laki-laki dan perempuan supaya kita sama-sama membuat apa? Menjaga. Jadi semua ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan kita harus jaga, memelihara, mengelola. Contohnya ke pohon-pohon yang ada di halaman atau tanaman-tanaman yang ada di halaman kita harus merawat. Jangan ditebang atau jangan dipotong sembarang. Kalau kita potong sembarang maka terjadilah longsor. Apa lagi? Banjir, gempa bumi.
dipenuhi. Jadi semua ciptaan Allah yang Allah ciptakan kita harus menjaga dan melindungi. Kita jangan tebang sebarang. Ada pohon di halaman rumah atau di halaman sekolah kita potong buah. Itu maka terjadi apa? Iya. Sifat-sifat Allah arti dari yang serupa dengan Allah. Bagaimana Allah menciptakan manusia berbeda? Allah menciptakan manusia itu berbeda karena apa? Perbedaannya di apa? Ada laki-laki dan perempuan. Terus di dalam kitab Kejadian yang tadi kamu sudah baca itu menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia itu menggunakan tangannya sendiri. Bayangkan Tuhan Allah menciptakan manusia itu pakai tangan satu jari. Kalau kita manusia jadi kok tidak? Iya. Tidak jadi. Karena Tuhan punya apa? Kuasa. Tuhan punya kuasa, makanya dia pakai tangan saja. Jadi coba kalau kita manusia, gimana? Itu kasih contoh mana? Mana bisa ciptakan manusia atau tidak? Iya. Bisa ciptakan hewan atau tidak? Tidak bisa. Kecuali siapa? Tuhan yang sendiri menciptakan kita. Menggunakan tangan Allah membentuk manusia dari apa? Debu. Jadi ketika kita mati juga kita akan kembali ke debu atau tanah. Kita Tuhan kekayaan semua perabotan yang ada penuh itu kita jalan tidak bawa apa atau kamu jalan mau pikul bawa rumah. Iya. Kita akan kembali ke mana? Tanah. Kita akan kembali ke tanah atau debu dan kita jadi debu atau tanah. Bukan kita punya beda berjalan bawa. Tidak ada satupun yang kita harus bawa. Yang kita bawa itu hanya kebaikan. Harta kekayaan dan tidak bagus. Betul atau tidak? Betul. Ada kelas hebat yang mau bangun. Ibu ketika saya mati nanti saya coba saya punya rumah mewah kan saya rumah sudah mewah. Saya sekarang ada? Tidak. Anda mau bawa motor? Tidak kan? Tidak. Allah membentuk manusia dari debu atau tanah lalu menghembuskan apa? Nafas. Kalian lihat pada halaman yang ke-12. Halaman yang ke-12. Menghembuskan nafas kemana? Hidup. Ketika Tuhan sudah membentuk manusia, maka Tuhan menghembuskan nafas melalui apa? Hidup. Tapi kalau kita manusia, berarti tidak jadi. Betul atau tidak? Betul. Tidak. Semua gagal. Karena Tuhan punya kuasa. Tuhan punya kuasa. Yang berikut. Manusia sehingga makhluk hidup. Bayangkan jika kita menghembuskan nafas hidup kepada manusia, tentu tidak sama seperti yang Tuhan lakukan. Pasti tidak bisa. Melihat orang-orang yang kita sayangi, kita bisa menghirupkan aroma. Kita juga tidak dapat bermain, mengingat kita tidak ada nafas. Nafas hidup yang Allah membuat kita hidup. Nafas itu membuat kita hidup atau mati? Hidup. Kalau kita tidak bernafas, berarti kita sudah apa? Mati. Biasanya kamu lihat orang mati dia tidak nafas. Tidak bisa, karena dia sudah, kalau kita sudah mati, kita sudah kaku. Kita sudah kaku dan kita punya tubuh itu sudah dingin semua. Biasa orang mati, kalau dia sudah mati, dia tidak dan bisa bernafas. Tidak kan?
Karena dia sudah apa? Meninggal. Selain itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dikisahkan bahwa Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi gambar dan rupa Allah itu bukan kita sama dengan Allah, tidak, tetapi sifat-sifat. Jadi sifat-sifat Allah itu ada yang tahu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada yang tahu. Tidak sombong. Tidak sombong. Apalagi Isel. Tidak sombong. Apalagi masih ada. Tidak sombong. Suka menolong. Apa lagi? Ya. Saling menyayang. Itu sifat-sifat siapa? Allah. Kita manusia ini kita harus tiru sifat-sifat Allah. Jangan sifat Allah kita sombong. Kita pun sombong ini minta ampun. Mau pakai barang baru ini datang sampai sekolah sombong mati. Karena Allah tidak seperti itu. Kalau kita mau meniru sifat-sifat Allah, maka kita jangan sombong. Yang kedua tadi bilang apa? Saling menyayangi. Satu sama lain harus saling menyayangi bukan saling memukul. Memang suka menolong. Kalau semua siapa di sini yang suka menolong, angkat tangan. Ini ditanya begini yang bisa buat angkat tangan. Tapi pelaksanaannya betul atau tidak? Suka menolong atau tidak? Suka. Angkat tangan. Contoh yang bisa kasih contoh suka menolong. Contohnya seperti apa? Mari. Edukaan. Apalagi Isel. Suka menolong. Ya? Susah. Contoh lain ada banyak contoh apa lagi? Ketika teman dalam kesusahan dan kita harus apa? Harus membantu dia. Jangan di sekolah kita suruh belajar. Hari kita belajar pelajaran apa? Kita suruh belajar agama Kristen. Kita sampai di rumah tetangga datang Pak contoh kami minta di bawah. Kita bilang, tiap hari ini hanya tukang pemikir saja. Tapi tadi di sekolah ada om saling minum. Pelaksanaannya tidak ada. Betul atau tidak? Betul. Dia baru mau duduk mau makan. Teman datang bilang ada sayur sedikit tabah. Bilang tiap hari hanya tukang pemikir. Orang baru sampai pulang sekolah mau makan dia sudah ada. Ada yang seperti itu? Iya. Semua kelas 4 jangan ada yang begitu, saling menolong. Apa lagi? Contoh saling menolong itu banyak. Apa lagi? Saling membantu. Ketika teman sakit, kita harus membantu, menjenguk dia. Kita harus bawa buah-buahan, makanan. Kita harus menjenguk dia. Bukan teman sakit kita bilang paksetan mampus di situ. Ada yang seperti itu? Iya. Kita harus menolong, jangan kutuk tambah dia lagi. Bilang paksetan itu yang makan-makan lagi. Sombong kan? Ada yang seperti itu? Iya. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita untuk saling menolong. Kita harus meniru sifat-sifat siapa? Jangan Allah punya sifat lain. Kita mau tiru tidak bisa, kita punya lain. Kita harus meniru sifat-sifat sifat-sifat Allah. Jangan sombong, saling menyayangi. Apalagi saling menghormati. Suka menolong dan suka menolong teman. Rendah hati. Sopan. Banyak contoh tapi kalian tidak sebutkan. Manusia sama dengan wajah Allah, tetapi sifat-sifat yang ada pada Allah seperti yang tadi kamu sudah sebutkan satu persatu. Itu sifat-sifat yang harus ditiru oleh siapa? Manusia. Manusia harus tiru sifat-sifat Allah. Bukan Allah berbuat baik, sedangkan kita berbuat apa? Jahat.
dalam kebaikan Allah, yaitu ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Kita sudah berbuat dosa berarti kita sudah merusak ciptaan Allah. Kita sudah merusak kebaikan Allah. Allah berbuat baik, kita tidak mau. Kita mau berbuat dosa, artinya kebaikan Allah menjadi apa? Rusak. Kita manusia yang sendiri kasih dosa. Jadi kita harus bersyukur kepada siapa? Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Ada yang tahu? Kenapa kita harus bersyukur? Atau anak-anak kelas 4 tidak pernah bersyukur? Bersyukur atau tidak? Bersyukur. Bisa jangan kasih di belakang. Harus konsentrasi. Kenapa Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6? Supaya apa? Menjaga dan mengelola bumi. Aku istimewa. Ada yang tahu lagu Aku Istimewa? Aku istimewa, kita semua istimewa. Tahu atau tidak? Iya. Biasa di sekolah minggu tidak menyanyi lagu Aku Istimewa. Iya. Tidak? Tidak. Aku istimewa itu yang tadi contoh, yang ibu kasih contoh ini Martin dengan dia yang maju di depan. Sekarang ibu minta ini Gloria dengan Peter maju di depan. Jadi siap menghadap ke teman-teman. Coba kalian perhatikan dua orang yang berdiri di depan. Apa ada beda atau tidak? Ada beda atau tidak? Bedanya di apa? Kalau Gloria Badan gendut. badan gedung, oke. Rambut keriting. Cantik. Kulit putih atau hitam? Iya. Kalau Peter yang mana gaya ganteng? Gaya ganteng dulu. Apa lagi? Rambut Rambut pendek. Tapi Peter dia bisa mencuci piring kalau dulu ya Peter. Iya, kita bilang ya. Kalian bilang Peter tidak bisa mencuci piring. Main bola. Jadi kedua teman kita yang berdiri di depan ini semua istimewa atau tidak? Istimewa yang cantik dan ganteng. Peter, mana gaya gantengmu? Tunjukkan gaya gantengmu, Peter. Peter senyum besar. Silakan masuk di depan. Kita beri aplaus. Jadi perbedaannya kulit putih, wajah kulit putih di mata Tuhan semua sama. Jadi kita semua di mata Tuhan itu tidak ada yang berbeda. Atau ada yang berbeda? Tidak. Semua yang ada di mata Tuhan itu semua sama. Ketika kita hidup di dunia ini, kita jangan beda-bedakan. Ketika di sekolah dan mau berteman, kita jangan bedakan. Itu kita jangan Gloria dia rambut hari. Kita jangan dengan ini Dol, dia kulit hitam sekali. Kita jangan berteman dengan dia. Kita jangan bedakan. Kalian boleh bedakan, tetapi ketika kita di mata Tuhan semua sama. Semua sama di mata Tuhan. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok.
Ada berapa kelompok? 3. Ada 3 kelompok. Jadi ibu bagi kelompok. Kita masuk pada tujuan yang ketiga, yaitu apa? Membuat kita harus berucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita harus berdoa singkat yang kita harus tulis di atas kertas yang ini sebentar lagi akan hadir untuk tiap orang itu tulis dia punya doa sendiri terus maju di depan presentasi. Tapi kerja kelompok ya. Ya. Tapi sebelumnya ibu akan menjelaskan sedikit lagi tentang bentuk kehadiran Allah dapat dilihat melalui apa? Ciptaan. Jadi kehadiran Allah itu melalui ciptaannya. Bukan kita mau lihat secara langsung, tidak. Kita mau lihat secara langsung itu melalui apa? Ciptaan. Contohnya seperti kita manusia. Tuhan tidak ciptakan kita manusia, tidak mungkin kita penuhi bumi. Betul atau tidak? Betul. Jadi kita bisa melihat citra alam melalui ciptaannya. Yaitu ciptaan yang pertama itu apa? Manusia, hewan dan tumbuhan. Tidak ciptaan tumbuhan, berarti kita sudah manusia. Karena kita memakan apa? Betul atau tidak? Pasti tidak ada pisang, tidak ada ubi, tidak ada apa lagi? Jagung, apa lagi? Pisang, apa lagi? Ubi, sayur, kacang, masih banyak tumbuhan. Padi itu dibuat dari padi, lalu dia menjadi apa? Nasi. Hewan, ada hewan di rumah? Ada. Hewan apa? Ayam, ada sapi, ada babi, ada anjing, ada kucing. Angkat tangan yang punya kucing di rumah. Ayam, sapi, Betri ada semua, lengkap. Semua ciptaan siapa? Ada semua bersyukur atau tidak? Bersyukur karena itu semua ciptaan Tuhan. Bukan dia sendiri turun dari langit, tapi siapa yang ciptakan? Tuhan yang ciptakan semua. Jadi kita harus merawat, apalagi melindungi, menjaga, menyayangi. Jadi sekarang duduk berkelompok dan ibu akan bagikan lembaran jawaban yang kita mau diskusikan. Ketua yang pegang. Itu kelompok dan kalau sudah kerja nanti ketua yang maju di depan untuk presentasi hari baru ibu ada kesimpulan penutup sudah bisa. Itu yang pegang. Semua sudah dapat? Sudah kok belum? Ya? Kalau belum dapat angkat tangan, ibu saya belum dapat. Silakan kerja. Kerja kelompok, bukan kerja sendiri-sendiri. Silakan. Ada yang belum dapat, ya? Sudah. Angkat tangan yang sudah dapat. Angkat tangan.
maju di depan untuk presentasi. Itu dia. Ini kasih waktu 15 menit. 15 menit harus selesai. Kalau tidak tahu bertanya pada teman, karena ini diskusi kelompok, bukan kerja perorangan. Diskusi kelompok. Kalau tidak tahu di mana bertanya kepada teman. Teman, ini dia pun cara kerjanya di mana? Jadi doa yang kamu tulis itu doa ungkapan syukur atas ciptaan siapa? Tuhan. Ciptaan Tuhan. Pelajaran kita sampai di sini ada yang mau bertanya? Dari tadi penjelasan tujuan pertama sampai dengan ketiga yang ada yang mau bertanya? Ada. Yang mau bertanya silakan. Marvin, pertanyaannya? Mengapa laki-laki dan perempuan sama istimewa? Mengapa laki-laki dan perempuan sama istimewa? Ibu langsung menjawab. Laki-laki dan perempuan sama istimewa karena diciptakan oleh Tuhan. Jadi pertanyaan begitu dia punya jawaban. Laki-laki dan perempuan sama istimewa karena diciptakan oleh Tuhan. Kita beri applause buat Pani. Siapa lagi? Isen, ada pertanyaan? Teman yang lain jangan sampai sudah tanya. Isen Martin, Edri, Ria. Ada pertanyaan banyak penjelasan. Oh ibu tadi ibu jelaskan, ini saya belum mengerti, jadi ibu tolong ulangi. Bisa ibu ulangi? Harus aktif. Sudah, tapi ini sudah. Ya ibu. Sudah? Mana? Kelompok mana yang sudah angkat tangan? Kelompok sana. Ada yang belum, masih ada waktu kerjanya. Jam 20 masih ada waktu. Jadi nanti ketua yang maju di depan untuk presentasi. Sudah, kelompok ini sudah, kelompok 2 sudah. Ini sudah jawab, bilang sudah, kau jangan diam-diam, kalau diam-diam bilang tahu dari mana. Sudah, gimana? Sebelah sudah. Ini kelompok 3 loh. Sudah kok? Belum. Senang, masih ada waktu. 10 menit lagi. Tapi yang bertanya hanya 1 orang saja. 1 orang saja. Tidak ada lagi yang mau bertanya. Tidak ada. Berarti di dalam kelas hebat ini hanya 1 orang saja. Oh? Atau Metri ada yang mau bertanya? Berarti penjelasan yang tadi dari tujuan pertama sampai yang ketiga kalian sudah paham? Sudah? Sudah. Pasti sudah mengerti, makanya tidak bertanya. Kalau orang tidak mengerti, pasti dia bertanya. Nah,
Ini ibu kasih kesempatan yang bertanya satu orang saja, sedangkan yang lain bilang ibu kami ya dulu nonton saja. Kami hanya mendengar saja ibu. Sudah, kelompok mana yang sudah? Angkat tangan. Kalau sudah maju di depan untuk presentasi. Kalau kelompok satu maju ke presentasi, kelompok lain duduk dan tenang. Diam, jangan kasih sini apa yang dia presentasi? Silakan. Kami dari kelompok satu. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Doa syukur refleksi. Bapa surgawi, sumber segala berkat, aku datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas kasih dan kuasa yang tak terbatas. Engkau telah menciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Aku bersyukur atas perbedaan yang ada karena melalui perbedaan itu kami dapat saling melengkapi dan belajar. Berikanlah aku kebijaksanaan untuk memahami kehendak-Mu dan kekuatan untuk menjalani hidup sesuai menurut-Mu. Amin. Baik, kita beri tepuk tangan buat kelompok satu. Karena mereka sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sekarang kelompok berapa lagi? Kelompok berapa lagi? Kelompok 2 silakan. Ketuanya yang mana? Kamu punya ketua kelompok 2 yang mana? Doa syukur. Bapa surgawi, sumber segala berkat, aku datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas kuasa-Mu yang tak terbatas. Engkau telah menciptakanku sebagai laki-laki dengan segala kelebihan dan kekurangan. Aku bersyukur atas perbedaan yang ada. Karena melalui perbedaan itu kami dapat saling melengkapi dan belajar. Berikanlah aku kebijaksanaan untuk memahami kehendak-Mu dan kekuatan untuk menjalani hidup sesuai rencana. Kita beri aplaus buat kelompok 2. Sekarang kita masuk pada kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Bapak surgawi, sumber segala berkat, aku datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas kasih dan kuasa-Mu yang akan terbatas. Engkau telah menciptakan sebagai laki-laki perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Aku bersyukur atas perbedaan yang ada karena melalui perbedaan itu kami dapat saling melengkapi dan belajar. Berikanlah aku kebijaksanaan untuk
beri aplaus buat kelompok 3. Jadi semua sudah baca hasil diskusi semua? Sudah. Kelompok dari ketiga kelompok, Ibu ambil refleksi menjelaskan kepada kita untuk bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dengan apa? Doa. Kita bersyukur itu hanya dengan doa, bukan mau dengan apa-apanya, tetapi harus dengan apa? Doa. Yang tulis-tulis di belakang itu perhatikan di sini. Kamu tulis apa lagi? Perhatikan di sini. Jadi dari ketiga hasil diskusi Ibu ambil refleksinya begini, menjelaskan kepada kita untuk selalu bersyukur. Kepada siapa? Kepada Tuhan dengan doa. Tuhan selalu gembira dan memberkati kita semua. Ternyata Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama istimewa. Dari doa syukur yang tadi kalian tulis itu, berarti kamu mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Kita semua baca. Atau kelompok ini saja yang baca. Kalau rame-rame suara. Nah, Manggarin kau baca. Mendaftarkan hal-hal yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sesuai dengan martabat dan derajat. Ya, mendaftarkan hal-hal yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai martabat dan derajat. Contohnya yang tadi kalian sudah sebutkan, saling mengasihi, saling mengasihi. Saling mengasihi. Contohnya berdoa. Berdoa itu kita berbicara kepada siapa? Berbicara kepada Allah setiap hari, kapan saja, dan di mana saja. Jangan ketika kita sakit baru kita berdoa, atau ketika berulangan begini baru kita buru-buru mau berdoa. Itu percuma, Tuhan tidak dengar lagi. Kita harus selalu berdoa kapan dan di mana saja. Yang kedua, membaca Alkitab. Membaca Alkitab, mendengarkan firman Allah dan belajar tentang kasihnya. Yang ketiga, menyembah. Menyembah sama dengan bernyanyi atau memuji Allah di gereja dan di sekolah. Di sini yang tiap hari Minggu dia selalu menyanyi di gereja. Katanya. Berarti Israel menyanyi itu bukan puji manusia, tapi dia puji siapa? Puji Tuhan. Harus apa? Berbuat baik kepada siapa? Harus menolong teman, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan. Bukan ketika teman mau pinjam kau punya catatan kau bilang tiap hari di sekolah belajar cara. Orang baru sampai di rumah mau ganti pakaian kau sudah ini. Jangan begitu, itu berarti bukan menolong teman. Betul atau tidak? Bagian seperti itu atau Isa biasa seperti itu. Iya. Kita harus menolong teman, keluarga.
kurang mampu. Dia kurang mampu, kita harus apa? Memberi. Di sekolah kita mengajar agama, kita perbuatan tidak sesuai. Betul apa tidak? Betul. Kita tiap hari pegang Alkitab, kita perbuatan tidak sesuai. Tidak ada perbedaan nilai di mata Allah. Tetapi semua sama. Semua sama di mata Allah. Kehadiran Allah juga dapat kita lihat melalui peristiwa hidup kita. Melalui peristiwa hidup kita itu contohnya seperti apa? Ketika kita dilahirkan, kita melihat satu peristiwa yang besar. Betul atau tidak? Betul. Atau contoh lain, ketika kita merayakan kita punya ulang tahun, itu kita senang atau tidak? Senang. Kita mendapatkan suatu kebahagiaan yang besar. Jangan ada yang kalau ulang tahun tidak merayakan maka ini hari dia tak turun di ulang tahun. Ada yang seperti itu? Tidak. Punya bapak mama kalau tidak berpesan kue maka ini hari dia tidak makan dan pagi sampai malam. Kalau tidak mau dirayakan. Karena itu dia mengingat bahwa harus bersyukur kepada siapa? Tuhan. Ketika berhasil ikut lomba, salah satu lomba olimpiade, dia berhasil, maka dia bersyukur atau tidak? Bersyukur. Kita harus bersyukur karena Tuhan yang kasih kita hikmat, pengetahuan, akal budi, makanya kita belajar dan menjadi juara. Ketika kita gagal juga kita harus bersyukur. Jangan mau gagal berarti tiap hari ini saya lutut berdoa dari pagi sampai malam tidak berhasil. Saya selalu gagal terus. Itu berarti kita ini apa? Putus tuh. Betul atau tidak? Betul. Kalau kita tidak berhasil dan gagal, kita berusaha lagi. Itu Tuhan menguji kita supaya kita lebih berusaha lagi. Jadi sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga. Membuat doa syukur yang berisi ungkapan terima kasih saya atas kemampuan Allah yang telah memberikan segala segala yang Tuhan. Jadi sekarang kita akan bagikan kertas untuk kita menuliskan tiap-tiap anak itu tuliskan doa syukur. Doa singkat saja. Doa syukur yang pernah
dan belajar. Berikanlah aku kebijaksanaan untuk memahami kehendakmu dan kekuatanmu untuk menjalankan hidup sesuai rencanamu. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Persilakan kami dari kelompok 2, kami akan membacakan hasil diskusi. Doa syukur. Bapa Surgawi, sembah segala berkat. Aku datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas kasih dan kuasa-Mu yang tak akan terbatas. Engkau telah menciptakanku sebagai laki-laki dan perempuan. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, aku bersyukur atas perbedaan yang ada kami melalui perbedaan itu kami dapat saling melengkapi dan belajar. Berikanlah hati kebijaksanaan untuk memahami kehendak-Mu dan kekuatan untuk menjalani hidup sesuai rencana-Mu. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3, kelompok terakhir. Silakan. Kami akan membacakan hasil diskusi mengenai doa syukur. Bapa Surgawi, segala berkat, aku datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas kasih dan kuasa-Mu yang takkan terbatas. Engkau telah menciptakanku sebagai laki-laki perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Aku bersyukur atas perbedaan yang ada karena melalui perbedaan itu kami dapat saling melengkapi dan belajar. Berikanlah aku kebijaksanaan saling memahami kehendak-Mu dan kekuatan untuk menjalani sesuai rencana-Mu. Amin. Kita beri tepuk tangan buat kelompok. Dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3, di situ menjelaskan bahwa kita harus selalu bersyukur kepada siapa? Tuhan. Dengan apa? Doa. Kita bersyukur itu bukan dengan cara apa, tapi dengan doa. Tuhan selalu gembira. Kita bersyukur dengan cara yang kita berdoa, Tuhan bernyanyi, berarti Tuhan sudah apa? Gembira. Atau bahwa Allah kita menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau yang mau bertanya satu-satu dan dari depan sini silakan kami berdiri dan kita bertanya. Kenapa ikan hidup di air? Pertanyaannya, kenapa ikan itu hidupnya di air? Karena ikan itu dia membutuhkan yang udara yang segar. Makanya dia hidup itu harus selalu di air. Dia tidak bisa hidup di darat. Kalau dia bisa hidup di darat, maka dia mati. Itulah jawabannya. Sudah mengerti? Yang berikut. Kenapa laki-laki dan perempuan sama istimewa? Mengapa laki-laki
dan perempuan sama istimewa. Laki-laki dan perempuan itu sama istimewa karena semua diciptakan oleh Tuhan. Oke, yang berikut. Cakrawala harus diciptakan pada hari yang kedua karena Tuhan yang cipta. Dan ketika Tuhan menciptakan semua ciptaan, Dia sudah membentuk hari-harinya. Oh, ini dia harus hari yang ke ini, hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Yang berikut ada lagi, ya. Kenapa Allah menciptakan manusia pada hari ke-6? Kenapa Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6? Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6 itu supaya manusia itu bisa menjaga bumi dan mengelola bumi dengan baik. Makanya Tuhan ciptakan manusia itu pada hari yang ke-6. Ya, berikut. Kenapa Allah menciptakan manusia pada hari ke-1? Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi pada hari yang pertama? Allah menciptakan langit dan bumi pada hari yang pertama karena Allah melihat dunia ini gelap gulita. Makanya hari yang pertama itu Allah langsung menciptakan langit dan bumi. Karena langit dan bumi itu jadi satu begini. Semua gelap gulita, makanya Allah langsung menciptakan pada hari yang pertama. Ya, yang berikut. Kenapa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari ke-4? Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu pada hari yang ke-4 supaya manusia dapat apa? Menjaga, memelihara, melindungi. Contoh kayak bunga-bunga yang ada di dalam kita bisa menyiram. Ya, yang berikut. Lihat. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia selalu melanggar hukuman atau larangan dari Tuhan. Tuhan melarang supaya jangan makan itu buah, tetapi Adam dan Hawa masih detik dan makan. Makanya jatuh ke dalam dosa. Yang berikut siapa lagi? Kenapa manusia berdosa? Masih sama dengan pertanyaan yang tadi. Manusia berbuat dosa itu karena manusia selalu melanggar perintah Tuhan. Sehingga manusia berdosa. Tuhan larang bilang jangan masuk ke ini taman. Kau masuk ke ini taman dan ambil ini buah dan makan, maka kau akan menjadi telanjang. Tetapi toh manusia masih melarang. Dia bilang, Tuhan selarang, saya mau coba. Jadi terakhir manusia jatuh ke dalam dosa. Yang berikut, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Dolki. Kenapa setelah ciptaan Tuhan yang ciptaan Tiga. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Tuhan menciptakan manusia karena untuk memenuhi bumi. Kalau Tuhan tidak ciptakan manusia berarti bumi kosong. Betul atau tidak? Betul. Berarti bumi kosong dan tidak ada manusia. Tetapi Tuhan melihat bumi kosong, maka Tuhan menciptakan manusia. Yang berikut, ada lagi? Karena Isa merasa sedih atau tidak? Pernah. Kita manusia ini kita selalu merasa sedih. Atau ada yang dia mau senang saja. Dia tidak mau sedih. Tidak ada. Jadi semua pertanyaan Ibu sudah jawab. Sekian dan terima kasih.
bahwa kita selalu bersyukur atas semua ciptaan Tuhan. Kita harus bersyukur. Kalau ada yang tidak bersyukur, bersyukur atau tidak? Dari penciptaan dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 itu Tuhan buat itu semua indah. Semua indah. Dan Tuhan mulai dari penciptaan pertama sampai dengan terakhir Tuhan sudah tentukan harinya masing-masing. Ada yang bertanya seperti itu, kenapa manusia Tuhan ciptakan harus pada hari yang ke-6, dia tidak hari-hari yang lain. Karena Tuhan harus tahu karena semua ciptaan dari matahari, bulan, bintang, semua binatang-binatang yang ada di darat, di udara. Dan Tuhan tentukan manusia hari ke-6 supaya manusia buat apa? Menjaga, melindungi, mengelola, dan merawat. Jadi Tuhan membuat semua ciptaan itu semua indah. Kita manusia harus menjaga, merawat, apalagi mengelola. Bukan kita mau merusak. Tuhan sudah ciptakan kita merusak. Contoh ada bunga-bunga yang ada di situ, nah kita ambil parang dan potong buah. Tidak boleh. Berarti Tuhan kita merusak apa? Ciptaan Tuhan. Kalau kita merusak ciptaan Tuhan, Tuhan marah atau senang? Tuhan marah atau senang? Tuhan marah karena apa? Marah karena kita merusak ciptaan. Contoh kita manusia. Kita simpan, kita punya buku di atas meja dan tenang ambil tanpa ketahuan kita marah atau senang? Tenang, ini kenapa kau ambil saya punya buku tanpa ketahuan saya? Atau contoh lain, kita punya pulpen isi di dalam tas, tenang ambil dan buang. Berarti dia mencuri. Berarti kita marah atau senang? Perbuatan yang tidak baik. Kita pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai terakhir kita harus tutup dengan apa? Karena dari tadi awal kita berdoa, maka sekarang terakhir kita harus berdoa. Jadi Ibu minta salah satu orang siswa maju di depan untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Siapa yang mau berdoa? Tapi sebelum berdoa kita menyanyi salah satu lagu. Lipat tangan dan tutup mata. 1, 2, 3. Ulangi sekali lagi karena ada yang suara tidak jelas.
kita dengan masing-masing dengan dia punya doa yang tadi sudah catat di kertas dan kita foto bersama. Silakan. Kita sudah yang dengan